Yang terhormat seluruh ustadzah kelas 6, wali kelas 6, dan yang terhormat Wakil Kesiswaan SD Wahid Surabaya SD Plus, kelulusan kalian di kelas 6. Nah, nanti nilai-nilai yang kalian dapatkan hari ini itu adalah penunjang dari hasil dari kelulusan kalian nanti. Nah, jadi kalian melakukan kurang lebih 3 bulan ini ada nilainya semua, dan hari ini kalian menunjukkan hasil karya kalian harus dengan baik. Presentasikan hasil karya kami yaitu buket bunga kawat bulu. Perkenalkan, nama saya Naira. Bunga kawat bulu yaitu pink lantern flower adalah buket bunga yang terbuat dari kawat bulu yang dibentuk menyerupai kelopak bunga. Kawat bulu kemudian disematkan pada kawat atau batang plastik untuk membentuk tangkai bunga. Keunikan bunga kawat bulu terletak pada bentuknya yang unik, tekstur bulu yang lembut, dan warna yang beragam. Bunga ini juga lebih awet dibandingkan bunga asli karena tidak terlalu. Tujuan bukan bunga kawat bulu dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu melatih keterampilan, meningkatkan daya ikut kreativitas, mengenalkan konsep kewirausahaan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerajinan tangan, meningkatkan kesadaran terhadap produk handmade yang ramah lingkungan. Manfaat bukan bunga kawat bulu memiliki banyak manfaat, yaitu hiasan ruangan, dekorasi yang unik, ungkapan perasaan, cindera mata atau souvenir hadiah seperti acara wisuda, ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Kelebihan buket bunga kawat bulu memiliki beberapa kelebihan. 1. Tahan lama dan tidak mudah layu. 2. Desain unik dan estetik. 3. Mudah dibentuk dan banyak pilihan warna. Dengan kelebihan tersebut, buket bunga kawat bulu menjadi alternatif yang menarik untuk memberikan hadiah atau dekorasi yang unik, tahan lama, dan tidak mudah layu. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat buket bunga dari kawat bulu. Yang pertama gunting, dan yang kedua yaitu lem tembak, yang ketiga yaitu double tape, yang keempat yaitu kertas coloring pen dan kertas tisu, yang kelima coloring pen, dan yang keenam floral tape, dan yang ketujuh tusuk sate, yang kedelapan selasi bening, dan yang kesembilan styrofoam, dan yang kesepuluh putih bunga, dan yang terakhir yang ke-11 kawat bulu. Cara membuat buket kawat bulu yaitu siapkan alat-alat dan bahan. Bentuk kawat bulu menjadi 5 kelompok, bisa menggunakan gunting jika diperlukan. 3. Pasang putih ditusuk di sate menggunakan lem, ditempelkan kelopak bunga yang sudah jadi mengelilingi tusuk sate. 4. Tutup tusuk sate menggunakan floral tape. 5. Rangkai bunga pada styrofoam. 6. Bungkus wrapping bunga yang telah dirangkai menggunakan cellophane atau flower bag, bisa menggunakan kertas lainnya yang dibutuhkan.
Adapun hambatan dalam membuat budget pemakaman guru yaitu kesulitan mendapatkan bahan seperti pesawat guru yang berkualitas, kurangnya pengalaman dan keahlian dalam terkait karya buket dari Kawat Bulu nih. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya, Ustazah. Baik, untuk juri sudah siap memberikan pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kelas 6A ya. Kasih semangat dulu dong untuk kelas 6A. Oke, ini pembimbingnya siapa? Ustazah Nisa. Oke. Yang produknya tadi apa? Buket Kawat Bulu. Oke, untuk presentasinya tadi sudah cukup bagus ya. Pertanyaan dari Ustazah Husna. Jadi nanti ada pertanyaan dari Ustazah Husna dan ada satu pertanyaan dari wali kelas 6. Nanti Ustazah Husna yang pilih secara random ya. Nah, dari yang kalian buat, produk yang kalian buat ini, coba Ustazah bisa disebutkan kira-kira dari produk yang kalian hasilkan itu cocok untuk digunakan di acara apa saja. Itu yang pertama, pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa kali percobaan kalian membuat buket yang ada di depan kalian itu? Oke, kemudian itu pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir, dari bahan-bahan yang kalian gunakan, kira-kira bahan apa saja yang sulit untuk ditemukan? Oke. Abi, 3 pertanyaan ya. Dijawab dari kelompok yang pertama dari kelas 6A, silakan. Mungkin nanti enggak satu aja yang jawab ya. Bisa pertanyaan yang ke-1 siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Oke, silakan. Seperti digunakan dengan acara wisuda, ulang tahun, atau juga pernikahan. Oke, selanjutnya Tak pernah gagal. tidak pernah gagal. Berarti hanya 1 kali saja. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, Kawat Bulu. yang paling susah. Kenapa itu kok paling susah? Soalnya cara yang jualan. Akhirnya itu menemukannya di mana itu, Kak? Di Oh, beli online. Berarti alternatif terbaik yang beli online. Sudah pernah nyoba beli offline nggak? Belum. Berarti memutuskan karena sulit langsung beli online gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah tanya, dari satu bunga itu membutuhkan berapa kawan? Tergantung ukurannya. Oke, tergantung ukurannya. 1,7. Ya, oke. Ya sudah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kipas angin sederhana. Penjelasan produk kegiatan pembuatan kipas angin sederhana ini menguji kreativitas kita untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk bisa diinovasikan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dan kita semua tahu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan produk dengan harga murah dan terjangkau. Seperti kipas angin yang kita buat berasal dari bahan yang mudah didapat, yaitu kardus dan stik es krim. Manfaat kipas angin. Kegiatan pembuatan kipas angin ini sangat menguji kreatifan kita untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita menjadi produk yang bisa kita pakai dengan murah dan terjangkau. Manfaat dari produk kita sendiri yaitu bisa membantu meninggikan udara sekitar dan menurunkan suhu tubuh.
dan bahan alat. Yang pertama gunting, kedua cutter, ketiga solder, keempat dan tembak, kelima penggaris, keenam spidol, ketujuh pulpen, dan kedelapan pensil. Bahan-bahannya yaitu kardus, stik es krim, isi lem tembak, lem gauge, kabel listrik, saklar, tempat baterai, isolasi listrik atau lakban, motor DC atau dinamo, dan baterai. Cara pembuatan: 1. Desain dan potongan kardus atau stik es krim. 2. Pembuatan baling-baling. 3. Pembuatan kerangka utama. Bahan pemasangan motor DC atau dinamo, pemasangan sistem listrik, terus finishing dan menghias kipas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Produk ringan. 2. Bisa dibawa kemana saja. 3. Tidak membutuhkan daya yang besar. Kekurangan: tidak. Oke, langsung saja selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya mana? Jadi di sini saya mau tanya untuk kelompok 2 mengenai kipas angin sederhana. Pertanyaan pertama, bentuk energi apa yang dihasilkan dari kipas angin sederhana ini? Kemudian pertanyaan kedua, cara penggunaan kipas angin sederhana itu bagaimana? Coba praktekkan nanti gimana supaya ininya kipasnya menyala gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, kesulitan apa saja yang dihadapi untuk membuat kipas angin sederhana ini? Mungkin itu saja dari pertanyaan saya. Untuk selanjutnya nanti kelas 6 balik kelas 6C untuk memberi pertanyaan. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang menjawab? Untuk energi apa? Untuk energi baterai. Untuk kelompok 2 saya tanya, butuh berapa kali percobaan kalian agar kipas angin itu jadi? Dan di keterangan yang di PPT tadi itu kalian tuliskan kalau anginnya tidak sekencang angin yang kipas angin biasanya. Nah itu dikarenakan apa? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali lebih. 3 kali itu masih lebih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UKK, yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UKK yaitu rumah sederhana. Perkenalkan anggota kami kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faiz. Saya berbahasa Sunda. Nama saya Afi. Saya Irfan. Dan nama saya Hafid. Pengertian berjumlah adalah perangkat listrik yang dapat menghasilkan suara. Apabila seorang menekan tombol bel, sinyal listrik akan dikirimkan ke perangkat suara. Dan rumah ini biasanya dilengkapi dengan tombol di bagian luar pintu yang terhubung dengan perangkat suara di dalam rumah, sehingga dapat mengeluarkan suara saat tombolnya ditekan di pintu. Manfaat dari bel rumah yaitu memberitahu penghuni rumah jika ada tamu atau pengantar barang di luar. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan pengunjung. Dan yang ketiga, menambah keamanan rumah. Alat dan bahannya adalah bel bunyi 1, bel atau buzzer, 2, saklar, 3, tempat baterai, 4, 2 baterai, 5, kabel. Alat untuk merakitnya adalah lem, gunting, solder, sama timah. Alat dan bahan bel kreatif: 1, dinamo,
dua baterai, 3 saklar, 4 kabel, 5 kaleng, 6 tali, 7 kardus, 7 batu, 8 kardus. Kekurangan dari bel 1 adalah harus mengganti baterai dan suara kurang kencang. Kekurangan dari bel 2 adalah harus mengganti baterai dan bentuk apa adanya. Dan kelebihannya adalah biaya pembuatannya yang murah dan mudah dicari di toko online atau toko lampu, serta bisa menggunakan berbagai macam bahan bekas. Alat dan bahannya pun mudah ditemukan. Bisa menggunakan alat dan bahannya pun mudah ditemukan. Bisa dibuat oleh semua orang hanya dengan melihat video tutorial di YouTube. Cara pembuatan pel bunyi: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menghubungkan kabel plus bel sama tempat baterai. 3. Menghubungkan kabel minus bel plus tempat baterai ke saklar. 1. Sambungkan kutub plus dinamo dengan kutub plus baterai. 2. Sambungkan kutub minus dinamo dengan tombol. 3. Sambungkan tombol dengan kutub minus baterai. Ya. Nah, Ustazah, pertanyaannya Ustazah, coba nanti kalian mempraktekkan bagaimana bel itu bisa berbunyi seperti yang kalian jelaskan tadi. Bisa ya dipraktekkan nanti ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba Ustazah ingin mendengar hal menarik apa yang kalian rasakan ketika proses pembuatannya, dan hal yang menurut kalian sangat tidak menarik dalam proses pembuatannya itu dalam hal apa saja? Bisa dipahami? Oke, silakan untuk dijawab. Atapnya dibuka. Proses bunyinya itu Pencet apanya? lihat tombol. Ya itu benar. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Oke, saya kasih tepuk tangan lagi. Ternyata Seru diterus. Oke. apa serunya apa? Teman-temannya yang seru, apa pendampingnya yang seru atau apa? Oke, semuanya seru. Terus yang membuat kalian merasa tidak tertarik dalam pembuatan ini tuh ada nggak? Kadang-kadang ngecatnya kena baju. Oke, kena baju, iya kamu benar. Terus ada lagi nggak? Kadang-kadang belnya nggak bisa bunyi. Nah, bel tidak bisa bunyi itu kenapa kira-kira ya? Kesalahan kabel. Kesalahan kabel. Ada beberapa kali percobaan nggak pembuatan ini? Ada. Berapa kali? 2 kali. Satu kali percobaan berapa lama? Kurang lebih? Setengah jam. Oh, setengah jam. Ya, sampai 1 hari ya. Di sini Saudara Lana ingin menanyakan satu pertanyaan. Jika bel tersebut diproduksi secara massal, secara banyak, target yang akan kalian pasarkan itu kepada siapa? Yang akan kalian jual bel ini itu kepada siapa? Kira-kira yang mau beli bel kalian itu siapa? Target pasarnya siapa? Terima kasih. Beli itu mungkin ya orang-orang yang membutuhkan di rumahnya. Kira-kira manfaatnya selain untuk tamu atau ada kurir, itu ada lagi nggak kira-kira manfaatnya?
Tunggu. Oh, toko. Oke, pintar. Oke, terima kasih untuk telah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 Bapak akan presentasikan dan dapat memberikan motif yang sangat indah. Alat dan bahan yang digunakan: kaspam, sendok, panci lubang, dan sempil. Kelelen, pipet, polos, gelas, karet, batang gas, berwarna kain. Proses pembuatan batik siapkan air hangat untuk warna kain. Selanjutnya isi baskom dengan air dingin. Berikan masukkan batu gas sebagai pengunci warna agar tidak luntur. Yang kedua, siapkan batik polos, kemudian hias sesuai motif yang diinginkan. Lalu celupkan ke batu gas dan diperas. Proses pembuatan batik jemput yang ketiga adalah setelah dicelupkan batu gas, siapkan pewarna kain. Celupkan topeng warna kain sesuai keinginan. Setelah dicelupkan ke warna kain, lepas ikatan untuk membentuk motif. Sebelum terlepas, semua ikatan motif pada topeng dijemur. Tanda pokok adalah waktu pembuatan yang masih banyak percobaan dan salah baik dari bahan topeng maupun pewarna kain, sehingga karena dalam pembuatan karena pertama kali buat minimnya kreativitas. Pembuatan karya batik jemput banyak teknik untuk membuat motif yang indah dan bagus, dan mencari bahan pewarna kain yang cocok dan pas. Jemputan. Untuk pertanyaan pertama langsung saja ya. Bagaimana cara perawatan dan menjaga agar kain jemputan ini tetap bagus dan awet, agar tidak luntur gitu. Kemudian untuk yang kedua itu kan tadi ada banyak motif. Nah untuk yang kalian tampilkan ini motif apa? Kemudian yang ketiga, berapa lama proses pembuatan tote bag batik jemput ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama itu proses kita itu menyerupkan topengnya masih polos di water glass, ya makanya nggak luntur. Jadi untuk mungkin kalau misal ada kotoran itu boleh dicuci nggak? Boleh. Jadi tidak luntur ya kalau dicuci. Kemudian pertanyaan kedua, motif yang kalian tampilkan ini motif apa? Yang di sini ini kami prosesnya pakai cara diikat. Habis itu dicelupin di water glass, habis itu dipakai. Kalau yang ini itu dari kelereng sama. Ini banyak ya motifnya ya. Kemudian berapa lama proses pembuatan untuk batik jemput itu? Cuma 2 kali. Awalnya kita cuma coba-coba. Habis itu beberapa minggu kita mulai serius. Berarti awalnya coba-coba, Ya. kemudian langsung bisa gitu. Itu pembuatannya mungkin
Untuk yang serius ini berapa lama? Sehari langsung jadi semua atau satu motif semuanya? Gitu. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ustazah Afni. Untuk keempat, Ustazah mau tanya, misalnya kalau tote bag kalian dijual dengan dua packaging seperti itu, yang ada gulanya kira-kira di kisaran harga berapa, dan yang di kardus kecil itu juga kisaran harga berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terjangkau ya Ustazah. Seperti Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu lilin aroma kelompok 5. Mengurangi limbah dan memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai. Minyak jelantah sendiri merupakan minyak yang bekas memasak yang sudah tidak terpakai. Minyak jelantah biasanya dibuang begitu saja dan menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Namun, dengan membuat lilin dari minyak jelantah dapat mengurangi. Lalu, salah satu manfaat yaitu ramah lingkungan. Penggunaan limbah, pembuatan lilin dari minyak jelantah merupakan cara yang kreatif untuk mengurangi limbah rumah tangga dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Ekonomi, lilin ini dapat dibuat dengan biaya yang sangat karena bahan utama adalah bahan limbah dan bahan Manfaat dan keuntungan lainnya dari pembuatan lilin minyak jelantah adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan minyak jelantah berarti kita sudah berkontribusi untuk mengurangi polusi udara dan juga pencemaran tanah atas pembuangan minyak bekas. Dan kedua, aromaterapi. Lilin ini tetap melakukan manfaat aromaterapi sesuai dengan pengeluaran atau penggunaan minyak essential oil sesuai dengan yang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti lavender yang digunakan untuk relaksasi dan peppermint untuk penularan. Alat yang digunakan adalah parafin, minyak jelantah, sumbu, gelas kecil, essential oil, basing earth. Cara pembuatan tahap pertama, proses penjadian minyak jelantah. Saring minyak terlebih dahulu dan panaskan minyak dengan api kecil. Setelah minyak panas, matikan api. Masukkan bleaching earth, aduk hingga rata. Diamkan minyak selama 1 hari atau 24 jam. Setelah parafin dan minyak bercampur rata, tambahkan tetesan essential oil, lalu matikan api dan aduk kembali cairan parafin. Lalu siapkan gelas dan sumbu. Tuangkan cairan parafin dalam gelas hingga terisi penuh. Lalu diamkan cairan parafin hingga mengeras dan membentuk lilin.
kembali minyak agar terpisah dari endapan gelijikan. Lelehkan parafin ke wadah dengan mendidihkan air di panci dan memasukkan wadah yang berisi parafin. Setelah parafin meleleh, masukkan beberapa sendok minyak dan aduk. Kalau kesimpulannya, membuat baking dari minyak selada merupakan salah satu kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai, kita dapat mengurangi limbah dan Dari nama kelompoknya cukup menarik ya, Lilinara. Nah ini Ustazah lihat, pertama Ustazah lihat itu kalau melihat hasilnya cukup unik dan menarik ya. Nah pertanyaannya Ustazah ini ada beberapa. Yang pertama, di situ ada yang packagingnya cukup unik ya. Nah itu tujuannya dibuat packaging seperti itu apa? Oke, yang pertama. Terus yang kedua, tadi dijelaskan di PPT-nya itu harus menggunakan api yang kecil. Nah itu kenapa kok menggunakan api yang kecil? Kemudian yang terakhir, tadi dijelaskan juga di situ dibiarkan sekitar kurang lebih 24 jam. Nah itu kenapa kok 24 jam? Itu saja pertanyaan dari Ustazah Husna. Nanti dari wali. Karena packagingnya seperti itu agar terlihat menarik jika dilihat. Mungkin dari packaging seperti itu ada tujuan lain seperti digunakan untuk apa? Kalau mungkin bisa digunakan untuk souvenir atau apa begitu ya? Atau memang untuk dijual belikan saja kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kenapa apinya kecil? Karena jika kebesaran maka takut akan gosong. oh, dan kamu hasilnya nanti jelek gitu ya, kosong gitu ya. Oke, terus yang terakhir, Erda bisa menyerap rata ke minyak jelantah. bisa menyerap begitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5. Itu akan diperjualbelikan atau tidak? Kalau mau diperjualbelikan, kira-kira dijual dengan harga berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.000, yang besar 25. Itu apa? Varian ada. Ini aja, kalian buka, kalian pakai apa saja, ada berapa? Candy mau sakura juga. Ada berapa total? 2. Yang pertama. Kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Tegar. Saya Majid. Saya V. Saya Putra. Kenalkan nama saya Berlian. Kenalkan nama saya Delisa. Kenalkan nama saya Naya. Perkenalkan nama saya Syifa.
pendahuluan. Latar belakang pembuatan baju dari bahan plastik adalah: 1. Melatih kreativitas kelompok dalam berinovasi dengan hal-hal baru. 2. Memberikan wawasan bahwa tidak dapat dijadikan sebagai karya yang unik. 3. Memanfaatkan plastik sebagai nilai jual. Beberapa yang kelompok kami buat gaun wanita yang terdiri dari beberapa proses pembuatan, diantaranya baju atasan, pengembang rok atau pekikot, dan sayap gaun. Baju laki-laki yang terdiri dari rompi ganjil layar belakang. Tema pembuatan baju bisa dibuat dengan karya sendiri. Pemilihan warna putih dan gold. Putih berarti kesederhanaan dan gold yang berarti kemewahan. Jadi kalau digabungkan itu memiliki kesan sederhana, namun tidak mengurangi rasa kemewahannya. Model cowoknya Saputra, model ceweknya Berlian. Pembuatan atasan baju perempuan, bahan kresek besar, bubble wrap sama plastik emas. Alat-alatnya adalah gunting, lem, tembak, double tip. Cara pembuatan baju atasan wanita pertama adalah mengukur baju sesuai badan model. Kedua, bentuk kresek besar menjadi bentuk baju setengah badan. Tempelkan bubble wrap untuk menghiasi baju, dihiasi sehingga mungkin. Permasalahannya adalah kurangnya bubble wrap. Solusinya adalah mencari bubble wrap, mengambil bubble wrap sisa paketan. Pembuatan dan pejikot, bahan kawat khusus pejikot dan kulit tipis, karet, kresek besar, alatan, lem tembak, gunting, tali rafia. Cara pembuatan: 1. Ukur pejikot sesuai model. 2. Kawat pejikot dipotong sesuai ukuran. 3. Sambungkan kawat pejikot dengan tali. 4. Buat pengait rok dengan karet. 5. Setelah pejikot rok jadi, hiasi dengan kresek besar untuk lumbai-lumbainya. Permasalahan: sulit membuat pejikot, 2 kali gagal karena hanya memakai kawat biasa. Solusi: kami membeli kawat khusus pembuatan pejikot. Pembuatan sayap gaun berbahan plastik teflon, kardus, sama kawat, paling standar. Alat, lem, tembak, cara pembuatannya: buat bentuk sayap menggunakan kawat, potongi di plastik teflon sesuai dengan bentuk seperti daun. Kardus untuk penyangga dapat diisi dengan kain spondol agar kardus tidak terlihat. Terakhir, tempelkan plastik packing yang sudah dipotong dan tegakkan sebulan berbentuk seperti sayap. Permasalahannya 2 kali gagal membuat sayap yang awalnya dari kardus tapi kardusnya tidak kuat. Solusinya membuat sayap dengan mengangkat kawat dan pada bagian atas dari kardus. Pembuatan baju laki-laki, bahan yang diperlukan: kresek besar, plastik berwarna gold, sendok, dan bilox. Alat yang diperlukan: lem tembak, gunting. Cara pembuatan: mengukur ukuran baju sesuai model, membuat desain baju, mewarnai sendok dengan bilox berwarna emas untuk hiasan baju, hiasi baju laki-laki sehingga unik. Untuk masalah saat pembuatan baju laki-laki tidak ada. Cara pembuatan celana baju belakang laki-laki, bahan plastik besar dan plastik penopang, alat, lem tembak, dan gunting. Cara pembuatan: pertama, ukur layar sesuai model. Kedua, plastik besar kreatif, unik, dan menarik. Untuk pertanyaannya, untuk baju ini idenya itu dari siapa? Mungkin
ada teman-temannya kalian juga ada ide, kan banyak ya ide-ide yang lainnya mungkin buat baju apa. Kemudian biasanya baju ini itu digunakan untuk event apa. Untuk yang kedua, tadi kan banyak kegagalan, banyak sekali ya. Nah itu coba sebutkan, tadi kan banyak kegagalan, saya minta hal yang menyenangkan yang kalian temukan ketika pembuatan baju bekas ini. Kemudian pertanyaan ketiga, saya minta tolong untuk peragakan kalian berdua untuk jalan berkeliling ya, bisa ya? Nah, dengan kayak fashion show gitu ya, mungkin ada musiknya, minta tolong ya musiknya. Oke, mungkin itu saja. Kemudian nanti dilanjutkan melalui semua pertanyaannya. Baik, boleh dijawab dulu nak, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama tadi? Event fashion show. Banyak fashion awal juga bisa. Selain itu kamera juga bisa. Menggunakan bagian baju karena baju lebih gampang buatnya. Bisa dituliskan menggunakan motif ataupun tisu. Tidak khawatir sobek. Karena plastik. Siapa ayo? Sudah siap? Siapa terbaik satunya?